أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian salat serta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita membahas kitab yang baru, yang mana sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, kitab Riyadhus Shalihin adalah merupakan salah satu di antara kitab yang mengumpulkan hadis-hadis, yang mana di dalam kitab ini terkumpul hadis tentang akidah, tentang ibadah, tentang motivasi untuk beribadah, tentang etika. Maka semuanya dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan muqaddimah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-Aziz Al-Ghaffar Mukawwir al-Laili 'ala an-Nahar Tadhkiratan li'ulul qulubi wal absar. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha menguasai, Al-Aziz yang Maha bijak, yang Maha perkasa, Al-Ghaffar yang Maha mengampuni, Mukawwir al-Laili 'ala an-Nahar yang mempergantikan antara malam dan siang, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai
pengingat bagi orang-orang yang memiliki hati dan orang-orang yang memiliki basirah, ilmu. Tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar, dan sebagai basirah bagi orang yang memiliki akal dan orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Alladhi ayqadha min khalqi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar, yang mana Allah Ta'ala telah membangunkan dari hamba-hambanya siapa yang Allah pilih dan Allah jadikan dia zuhud di dalam kehidupan dunia ini. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, dan hamba-hamba tersebut sibuk terhadap muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idamatil afkar, dan senantiasa berfikir. Wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar, dan senantiasa dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Karena Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat Allah Ta'ala ada yang sifatnya ayat syar'iyah, ada sifatnya ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah adalah Al-Quran yang dibaca. Adapun ayat-ayat kauniyah adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi, dan diantara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan langit dan bumi. Asy-syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan langit bumi, Allah ciptakan matahari dan bulan. Adanya alam semesta ini mengantarkan kepada kita akan yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waffaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar, dan Allah berikan taufik kepada hamba-hambanya untuk senantiasa taat kepada Allah dan untuk mempersiapkan hari atau untuk mempersiapkan negeri keabadian, itu akhirat. Wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu dar al-bawar, dan Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka dari segala hal yang akan mendatangkan murka Allah dan apa-apa saja yang akan memasukkan mereka ke dalam neraka Allah Ta'ala. Wal muhafadha ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, mereka senantiasa jaga ini walaupun keadaan berbeda, zaman berbeda, mereka jaga ini. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini muqaddimah yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, faqad qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, maka aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan dari mereka makanan. Aku tidak menginginkan dari mereka makanan. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, maka ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala, ini adalah penjelasan dari Allah Ta'ala bahwasanya manusia ini Allah ciptakan untuk ibadah. Fahaqqun alaihim al-i'tina' bima khuliqu lah, dan hendaknya manusia ini memperhatikan,
senantiasa memperhatikan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia memperhatikan itu. Wal i'rad an hududid dunya bizahadah, dan dia tidak tertipu dengan dunia. Tidak tertipu dengan dunia. Karena dunia ini bagi kita hanya sekedar tempat bersinggah, hanya sekedar tempat yang kita lalui saja, bukan tempat seseorang menetap, bukan. Fa innaha daru nafadin la mahalla ikhlad, karena dunia ini adalah negeri yang fana. Ya, dia ada, kemudian nanti kelak dia akan sirna, akan hancur. Dan dunia ini bukan tempat kekekalan. Tidak ada orang yang kekal di dunia. Wa markabu uburin la manzal huburin. Dunia ini adalah sekedar tempat lewat saja, tempat menyeberang bagi seseorang, bukan tempat singgah berlama-lama. Ya, bukan tempat singgah berlama-lama. Wa masyra infisamin la mautin dawam. Ya, di sini hanya proyek yang sebentar saja. Ketika telah selesai tugas kita di dunia, maka kita akan berpindah. Bukan negeri yang senantiasa dia akan hidup di situ, tidak. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, fahadha kana al-ayqad min ahliha humul ubbad, falihadha kana al-ayqad min ahliha humul ubbad. Dan oleh sebab ini, orang-orang yang terbangun, orang-orang yang senantiasa tahu dia akan hakikat dunia ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bagaimana kadar dunia. Ya, dia bisa memposisikan dunia itu sebagaimana mestinya. Aqalun nasi fiha humuz zuhad. Dan orang yang paling berakal di dalam dunia ini adalah orang-orang yang zuhud. Zuhud itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti seseorang tidak mencari nafkah. Zuhud itu tidak mesti seseorang berpakaian lusuh. Zuhud itu tidak mesti seseorang miskin. Tidak. Zuhud itu adalah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak meletakkan dunia di hati. Itu namanya zuhud. Zuhud itu tidak meletakkan dunia di dalam hati. Di mana letakkan dunia? Di tangan. Ketika dia lepas, ya sudah, hati tidak sedih berlama-lama, hati tidak larut di dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. Allah mengatakan, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun. Allah mengatakan, perumpamaan kehidupan dunia adalah seperti air yang kami turunkan dari langit. Maka air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, yang mana di antara tumbuh-tumbuhan tersebut ada yang dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Sampai-sampai tatkala bumi itu hijau, indah, maka orang-orang yang berada di bumi menyangka bahwasanya mereka mampu atas hal tersebut. Maksudnya apa?
seseorang meyakini hijaunya bumi ini karena dia pandai menjaga, karena sebab campur tangan dia. Kemudian Allah mengatakan ataha amruna lailan aw nahara, maka ya datang keputusan kami baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Faja'alnaha hasida, maka kami jadikan dia tandus, ya, ka'an lam taghna bil ams, seolah-olah kemarin itu tidak ada apa-apa. Sangat mungkin bagi Allah Ta'ala hijaunya ya Bukit Sile ini dalam satu malam bisa menjadi kering, tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Itu sangat mungkin sekali bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, maka seperti itulah kami jelaskan, kami rincikan ayat-ayat untuk orang-orang yang berfikir. Apa maksud daripada ayat yang mulia ini? Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan kepada kita bumi yang hijau itu bisa menjadi mati, kering. Nah, begitupun kehidupan dunia. Ada masanya seseorang akan mati, sebagaimana ada tumbuhan yang hijau, kelak tumbuhan itu akan menjadi kuning, mati. Maka begitupun manusia. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ini ya agar kita berpikir kita ini sama dengan makhluk yang lain. Kita sama dengan makhluk yang lain. Bahkan sangat banyak kita lihat orang yang di puncak karirnya kemudian meninggal, di puncak kesehatannya dia meninggal, di puncak kekuatannya masih muda meninggal. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ini menandakan apa? Dunia hanya sekedar tempat singgah, bukan tempat menetap yang lama. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan walaqad ahsanal qail, sungguh telah baik ya ucapan seseorang. Beliau mengatakan inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang berfikir. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka mentalak dunia dan mereka takut akan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana, mereka melihat kepada dunia, maka tatkala mereka mengetahui bahwasanya dunia itu bukanlah tempat hidup yang dijadikan sebagai watan, tempat berdiam diri, kampung halaman. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana, mereka jadikan dunia ini sebagai tempat singgah dan mereka jadikan amalan saleh sebagai kapal yang akan mengantarkan mereka kepada darul qarar, yaitu akhirat. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang sangat penting, berisi hadis-hadis yang begitu luar biasa ya, bahkan para ulama kita sangat sering mengkaji kitab ini dikarenakan faedahnya yang begitu luar biasa. Fa idza kana haluha ma wasaftuh, kata Imam An-Nawawi, kalau seandainya maka ya apabila keadaan dunia ini sebagaimana yang telah aku sampaikan tadi, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtu, keadaan kita dan tujuan kita diciptakan ya, fa haqqun 'alal mukallaf an yadhhab bi nafsi madhhab al-akhyar, maka hendaknya seseorang mukallaf, orang yang telah dibebani hukum syariat. Kapan? Tatkala seseorang baligh ya, tatkala dia telah berusia baligh, maka hendaknya dia memilih untuk dirinya mazhab orang-orang yang terbaik. Wa yasluku maslaka ulin nuha wal absar, dan dia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang cerdas dan yang memiliki pandangan.
wa yata'ahhabu lima asyartu ilaih, dan dia bersiap-siap terhadap apa yang telah aku isyaratkan tadi. Dia bersiap-siap untuk negeri akhirat. Wa yahtammu bima nabbahtu alaih, dan dia memperhatikan apa yang telah aku peringatkan tadi. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa aswabu tariqin lahu fi dzalika wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addub bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin. Dan jalan yang paling benar untuk menempuh hal tersebut, dan jalan yang paling baik yang hendaknya ditempuh adalah beradab dengan apa yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akram as-sabiqina wal lahiqin, dan orang-orang yang mulia dari kalangan orang-orang terdahulu, ya. Wa salawatullahi wa salamu alaihi ala sa'iri nabiyyin. Kemudian beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Kemudian Nabi juga mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebenaran, kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan. Kemudian Nabi juga mengatakan, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan ganjaran pahala mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan pahala itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian Nabi berkata kepada Ali, wahai Ali, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, Allah berikan hidayah dengan sebab engkau satu orang saja, maka itu lebih baik daripada onta merah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis-hadis ini sebagai alasan beliau untuk mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengarang kitab ini untuk membantu manusia, bagaimana caranya agar mereka bisa menempuh jalan orang-orang yang benar tadi. Maka dibuatlah oleh beliau, dikaranglah oleh beliau kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau juga membawakan hadis tadi, siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan maka dia dapat pahala. Kemudian terakhir beliau membawakan hadis Nabi berkata kepada Ali, satu orang yang Allah berikan petunjuk dengan sebab engkau, maka itu lebih baik daripada unta merah. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis di sini ya adalah hadis yang berbicara tentang adab, tentang targhib, motivasi seseorang untuk mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga akan dibahas nanti tentang zuhud, bagaimana seorang zuhud terhadap dunia, bagaimana dia mensucikan hatinya, bagaimana dia berakhlak dengan akhlak yang baik, dan berbagai macam pembahasan insyaallah taala. Kita masuk kepada bab yang pertama yang dibuat oleh beliau rahimahullahu taala, adalah babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Bab pertama adalah bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal al barizati wal khafiyah, di seluruh amalan dan ucapan, baik itu yang jelas ataupun yang tidak jelas. Ya, kalau perbuatan, baik itu perbuatan yang zahir maupun perbuatan yang batin.
Ini bab pertama. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini dikarenakan pentingnya keikhlasan. Tidaklah kita membaca kitab-kitab para ulama kita, melainkan yang pertama kali mereka sampaikan adalah tentang keikhlasan. Karena keikhlasan ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam kita beragama. Apapun yang kita lakukan, sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, jikalau tanpa keikhlasan, maka itu tidak bernilai sedikit pun. Tidak bernilai sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama, dan mereka orang-orang yang hanif, yang tidak melakukan kesyirikan. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, maka itu adalah agama yang lurus. Itu adalah agama yang lurus. Kemudian ayat yang kedua dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Allah mengatakan, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ini tentang kurban. Allah mengatakan, tidaklah Allah terima daging-daging kurban, tidak pula darahnya, akan tapi yang Allah terima dari kalian adalah ketakwaan, keikhlasan. Itu yang Allah terima. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-29 Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian menyimpan di dalam hati-hati kalian, di dalam dada-dada kalian, atau kalian menampakkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara tersebut. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Dan ini berlaku untuk seluruh amalan yang dikerjakan. Jadi niat tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Itu berlaku untuk seluruh amalan. Amalan apapun yang kita kerjakan, maka niatnya adalah di hati, bukan pada lisan. Maka dikatakan oleh beliau, oleh sebab ini sebagian orang melafazkan niat tatkala salat, tatkala berpuasa, tatkala haji, tatkala berwudu dan amalan-amalan yang lainnya, maka sesungguhnya ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh nanti kita cek ya, di kitab mana adanya pelafazan niat. Nanti bisa dilihat lagi pada kitab-kitab fikih, adakah teksnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Ya. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi beliau membawakan firman Allah, katakanlah Muhammad, jikalau kalian simpan di dada-dada kalian sesuatu atau kalian nampakkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka Allah taala mengetahuinya. Maka wa yajibu 'alal insan an yukhlisan niyyah, maka wajib atas setiap manusia untuk mengikhlaskan niat fi jami'i ibadatihi, pada seluruh ibadah yang dia kerjakan. Wa alla yanwiya bi ibadatihi illa wajhallahi wad daral akhirah, dan tidaklah dia niatkan dengan ibadahnya kecuali hanya ingin mengharapkan
wajah Allah Ta'ala dan hanya ingin mengharapkan negeri akhirat. Itu motivasinya tatkala melakukan ibadah. Dia salat, tidaklah dia ingin dari salat itu kecuali pahala dan ingin surga. Dia bersedekah, tidaklah dia ingin dari sedekahnya kecuali negeri akhirat. Ya, dia belajar ilmu agama, dia hadir di majelis ilmu, tidaklah ya dia niatkan kecuali hanya untuk mencari pahala, hanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi mengatakan, sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka siapa saja yang dia berhijrah niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah untuk tujuan dunia yang ingin dia dapatkan atau tujuan wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan. Hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya setiap amalan itu mesti ada niat. Maka tidak mungkin seseorang melakukan amalan tanpa niat. Dikatakan oleh para ulama kita, lau kallafana Allahu bi'amalin bila niyatin, atau lau kallafana Allahu amalan bila niyatin lakana min taklif ma la yutaq. Kalau Allah Ta'ala berikan kita amalan tanpa niat, maka ini tentu pembebanan yang tidak disanggupi. Pembebanan yang tidak disanggupi. Karena manusia tidak mungkin ketika melakukan sesuatu tanpa ada niat. Mesti ada niat. Ya, orang mencuri mesti ada niat. Nggak mungkin orang mencuri tidak berniat mencuri, itu tidak mungkin sekali. Maka manusia melakukan aktivitas apapun itu disebabkan atau bersumber karena niat mereka. Maka hadis yang mulia ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah mizan al-batin. Dia adalah timbangan batin seseorang. Timbangan batin di sini maksudnya apa? Ini adalah barometer benar atau tidaknya amalan secara batin, bukan secara apa yang nampak, secara batin. Adapun mizanul a'mal al-zahirah, timbangan amalan secara zahir, adalah hadis
dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Ini barometer amalan secara zahir. Secara batin adalah hadis innamal a'malu binniyat. Berarti apa maksudnya? Ikhlas di dalam beramal. Hadis Nabi man amila amalan maksudnya apa? Lakukanlah amalan secara zahir itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh sebab ini dikatakan oleh para ulama kita, hadzanil haditsani yajma'anid dina kullahu. Dua hadis ini mengumpulkan agama seluruhnya. Seseorang dalam beragama ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, intinya hanya dua itu saja. Bagaimana dia ikhlas dan bagaimana amalannya itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang merupakan timbangan dari amalan batin seseorang, batin niat seseorang. Sementara hadis man amila amalan itu adalah timbangan dari amalan zahir. Kalau seandainya batinnya ikhlas tapi zahirnya tidak sesuai dengan sunnah, maka ini tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya secara zahir dia sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, namun di batinnya tidak ada keikhlasan, maka ini juga tidak diterima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini memberikan perumpamaan. Nabi berikan contoh. Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa saja yang berhijrah tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa saja yang hijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Maka ini perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berarti hanya dua ini saja kasus, tidak. Ya, banyak kasus yang lain. Bagaimana seorang meninggalkan perkara yang haram itu harus didasari keikhlasan. Dia tinggalkan riba, dia tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan berdusta, dia tinggalkan berkhianat. Kalau seandainya dia tinggalkan tidak dengan keikhlasan, maka itu tidak berguna baginya dan itu tidak terhitung sebagai pahala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sudah azan Bang? Belum. Di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud dengan hijrah adalah an yantaqilal insanu min daril kufri ila daril Islam. Hijrah itu adalah seseorang berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dia tinggal di negeri kafir kemudian dipindah ke negeri Islam, maka perpindahannya itu dinamakan dengan hijrah. Sudah adzan, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membagi orang yang berhijrah itu kepada beberapa pembagian. Yang pertama adalah orang yang berhijrah, dia tinggalkan negerinya menuju kepada Allah dan Rasulnya, menuju kepada syariat Islam. Maka orang seperti ini orang yang akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan apa yang dia maksudkan. Sebagaimana Nabi mengatakan, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrahnya adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Orang yang kedua adalah hajara lidunya yusibuha, dia berhijrah untuk mendapatkan dunia. Seperti misalnya seseorang berhijrah dengan tujuan untuk mengumpulkan harta. Seseorang berhijrah ke negeri Islam untuk sekedar berdagang saja, maka dikatakan di sini la yaqsudu an yastaqima dinah wa la yahtammu bidinih walakin hammuhul mal. Nah, orang ini hijrahnya tidak dia maksudkan untuk agamanya, dia tidak ada kepedulian terhadap agama. Yang menjadi motivasinya berhijrah karena harta, untuk mendapatkan kepentingan dunia. Dan yang ketiga adalah seseorang yang berhijrah ke negeri kafir menuju negeri Islam dengan maksud untuk menikahi seorang perempuan. Misalnya seperti dikatakan kepadanya, saya tidak akan menikahkan engkau dengan putri saya sampai engkau hijrah ke negeri Islam, sampai engkau pindah ke tempat kami. Kalaulah seandainya dia niat berhijrah itu hanya untuk menikahi seorang wanita, ya, bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Para ulama kita mengatakan ucapan Nabi fahijratuhu ila ma hajara ilaih ini maknanya atau isyarat bahwasanya tujuan selain daripada Allah dan Rasulnya itu adalah tujuan yang hina. Tujuan daripada selain Allah dan Rasulnya adalah tujuan yang hina. Seseorang dia berhijrah, hijrah adalah merupakan ibadah. Tatkala dia berhijrah, dia niatkan untuk seseorang, maka sesungguhnya niat tersebut adalah niat yang rendah, niat yang hina. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pembagian hijrah itu yang pertama adalah hijrah tempat, meninggalkan tempat. Jadi seorang pindah dia dari negeri kafir ke negeri Islam, negeri maksiat menuju negeri ketaatan, negeri tauhid, negeri syirik menuju negeri tauhid. Itu namanya hijrah tempat. Seseorang berpindah tempat. Kemudian yang kedua adalah dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yang kedua adalah seseorang dia berhijrah dari sisi amalan, hijrah sisi amalan. Wahia an yahjura al-insan ma nahahu Allahu anhu minal ma'asi wal fusuq. Seseorang meninggalkan
segala apa yang Allah larang dari perbuatan maksiat dan perbuatan kefasikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang-orang Islam yang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru ma hajara, atau al muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang dimaksud dengan al muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu hijrah amalan. Itu hijrah amalan. Kemudian yang ketiga adalah hijratul amil, hijrahnya orang yang melakukan amalan tersebut. Seperti misalnya seseorang dahulunya dikenal dengan pelaku maksiat, ya, dia dikenal dengan pelaku maksiat, dia dikenal dengan kesyirikan. Kemudian alladzi la yubali biha fa innahu yushra' hajruhu idza kana fi hajrihi faidatun wa maslahah. Nah, orang seperti ini harus ditinggalkan. Meninggalkan orang yang melakukan suatu perbuatan itu adalah bagian daripada syariat. Kalau seandainya kita lihat ada orang melakukan kefasikan, ya, secara terang-terangan, sudah tidak ada lagi rasa malu, sudah tidak ada lagi, ya, kekhawatiran, sudah tidak malu dengan penglihatan manusia, maka orang-orang seperti ini pun juga harus kita tinggalkan, harus ditinggalkan. Contoh misalnya, ada seseorang yang kita kenal, dia bermuamalah dengan riba, atau dia mendapatkan uang dari hasil perjudian. Maka jikalau kita benar-benar mengetahui hal tersebut, kita harus memberikan nasihat kepada dia. Kalau seandainya tidak mampu dengan nasihat, maka orang yang seperti ini juga harus dihajar, harus ditinggalkan untuk beberapa saat sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang cukup populer tentang 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik rahimahullahu ta'ala. Tatkala Ka'ab bin Malik, ya, Murarah bin Naufal dan mereka tidak melakukan atau tidak ikut serta berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, maka sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak berinteraksi dengan mereka 3 orang ini. Di antaranya Ka'ab bin Malik, ya, Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ka'ab mengatakan, ya, hajar tersebut berlaku selama 50 hari, ya, dia ditinggalkan. Tidak ada orang yang mau berbicara dengannya, tidak ada orang yang mau berinteraksi dengannya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan salah satu ayat dalam surat At-Taubah yang menyatakan taubat daripada Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan seseorang ketika ada maslahat, maka ini adalah hal yang disyariatkan, Seperti misalnya seorang suami meninggalkan istrinya dengan tujuan untuk mentakdib, untuk mendidik istrinya. Maka Allah mengatakan fahjuruhunna fil madaji',
maka tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur mereka, ya. Maka menghajar atau meninggalkan seseorang diperbolehkan jikalau di situ ada maslahat, ya. Ini dikembalikan kepada maslahat. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal lagi bagi orang yang beriman untuk meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak dia ajak bicara, tidak dia sapa selama 3 hari. Itu tidak boleh, tidak halal. Berarti kurang daripada 3 hari, maka ini adalah obat. Dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hajar itu, ya, meninggalkan orang itu kalau pas takarannya dia akan bermanfaat. Tapi kalau seandainya berlebihan takarannya, dia akan membunuh, sama dengan obat, ada dosisnya. Kalau pas dosisnya maka akan bermanfaat. Namun kalau seandainya dosisnya ini berlebihan, maka itu mampu membunuh atau dapat membunuh seseorang. Wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan kita hadis yang pertama terkait bab mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat dalam seluruh amalan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Wallahu ta'ala alam. Sampai di situ pembahasan kita. Jikalau ada yang ditanyakan, maka kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, kalau ada orang Islam yang murtad kemudian ingin masuk Islam kembali, apakah dalam pengulangan syahadatnya harus ada saksi? Tidak. Ya, adapun untuk pengucapan kalimat syahadat ini tidak mesti harus ada saksi. Cuman kenapa ada saksi biasanya itu untuk untuk data, ya, untuk administrasi, ya, sama dengan pernikahan. Kalau pernikahan itu wajib ada saksi. Adapun syahadat ini maka tidak wajib adanya saksi, ya. Ketika misalnya seorang murtad kemudian dia masuk ke dalam agama Islam kembali, maka itu dia cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta keyakinannya, beserta apa saja kandungan daripada 2 kalimat syahadat. Wallahu ta'ala alam. Apakah berpindahnya kita dari tempat atau lingkungan yang kurang baik untuk ibadah kita dan ke tempat yang lebih baik untuk ibadah kita, dan apakah termasuk hijrah? Naam, itu juga termasuk hijrah. Maka tadi dikatakan hijrah itu meninggalkan tempat kekufuran menuju tempat Islam, tempat maksiat menuju tempat ketaatan, tempat kefasikan menuju tempat kesalehan, tempat kesyirikan menuju tempat tauhid. Maka itu termasuk daripada hijrah. Kalau seandainya dia tinggalkan tempat itu, maka hijrahnya adalah hijrah meninggalkan tempat. Kalau seandainya dia tinggalkan perbuatan-perbuatan itu, maka ini namanya hijrah dari sisi amalan. Dia tinggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, bolehkah kita memikirkan atau khawatir dengan masa depan kita, misalkan masalah rezeki atau ekonomi yang buruk? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, masa depan seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka cara hidup
orang-orang yang bisa berbahagia adalah orang yang mensyukuri hidupnya untuk hari ini. Maka hidup itu bukan untuk besok hari, bukan untuk 1 tahun 2 tahun ke depan, tidak. Hidup kita untuk hari ini. Ketika di hari ini sudah dicukupkan bagi kita, sudah ada makanan, sehat badan kita, aman kita di rumah kita, maka itu sudah lebih daripada apa yang didamba-dambakan oleh orang. Maka ketenangan itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada pada berimannya seseorang terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ya, karena lemahnya keimanan, seseorang terlalu khawatir akan masa depan. Khawatir akan masa depan. Kalau hanya sekedar khawatir, ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya sudah sampai kepada tingkatan merasa takut akan masa depan yang buruk, maka ini sudah keluar daripada ketetapan. Maka seseorang dia gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta kebaikan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang akan terjadi di kemudian hari, maka tidak ada seseorang di antara kita pun yang mengetahuinya. Ada orang yang dahulunya miskin, kemudian dengan berjalannya waktu Allah berikan kelapangan rezeki. Ada dahulunya orang yang begitu kaya, kemudian berjalannya waktu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia orang yang paling miskin. Maka hari-hari yang ada di muka bumi ini hanya hari yang silih berganti. Ada kalanya seseorang mendapatkan kebaikan, ada kalanya dia mendapatkan keburukan. Ada kalanya lapang rezeki, ada kalanya sempit rezeki. Ada kalanya sehat badan, ada kalanya sakit badan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka seperti itulah hari-hari kami putarkan hari itu di antara manusia. Tidak ada kita temukan seseorang ya yang mana dia kaya terus hidupnya, tidak ada. Ada kalanya seorang kaya, pada satu saat dia jatuh miskin. Tidak ada orang hidup di dunia ini melarat terus, tidak ada. Ada kalanya dia susah, nanti pada satu waktu Allah berikan kepadanya kelapangan. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap sesuatu yang belum lagi terjadi. Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Tugas kita selaku manusia adalah mengambil sebab, ya, jalani sebab-sebab yang syar'i. Adapun hasil maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sampai situ pembahasan kita, semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang ana mohon maaf kepada Allah Ta'ala, ana minta ampun. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.